para sahabat, saudara-saudari dan kaum muslimin yang senantiasa bermulia atas sunnahnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwal ilmin yurfa adalah khusyuk." Ilmu yang pertama kali diangkat dari manusia adalah kekhusyuan. Awal ilmi yurfa al-khusyuk. Yushiku an tadkhula masjida jama'ah fala tara fihi rajulan khashi'an. Hingga ketika kita masuk ke dalam suatu masjid, di dalamnya orang berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala berjamaah. Masjid penuh dengan manusia. Mereka mendirikan salat berjamaah. Fala tara fihi khashi'an. Fala tara fihi rajulan khashi'an. Maka misalnya kamu akan mendapat sedikit dari mereka dalam keadaan khusyuk. Dalam keadaan khusyuk. Khusyuk ya, kenyamanan, khusyuk ini diambil muncul dari ilmu. Kenapa bisa seorang itu tidak bisa merasakan khusyuknya salat? Tentu tatkala ibadahnya terutama salatnya belum maksimal. Ya, dia hanya terpaku dengan banyaknya atau intensitasnya rakaat. Sedangkan ihsannya, ya, kualitasnya itu terlewatkan. Padahal di dalam Islam kita diajarkan, ya, selain Islam dan iman ada yang namanya ihsan. Dan ihsan ini muncul tatkala seorang hamba atau pelakunya, ya, jadi isi dengan ilmu, atau ketika dia melakukan suatu ibadah dengan ilmu. Maka tatkala manusia di akhir zaman ini hilang rasa khusyuknya dalam sholatnya, maka terjadi apa yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat itu bisa menjadikan pelakunya ini terbebas atau terjaga dari perbuatan fahisyah, perbuatan yang keji dan mungkar. Artinya ketika seseorang muslim, ya, dia sholat 5 waktu akan tapi masih saja enggan meninggalkan maksiat dalam terang-terangan maupun dalam kesendirian, artinya sholatnya ada yang tidak beres. Sholatnya tidak memberikan manfaat atau buah, yaitu apa? Meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Sehingga tidak heran ketika di tengah-tengah masyarakat kita banyak sekali terjadi kerusakan, ya, yang kemudian menjadikan bumi ini, ya, marak ya katanya. Karena zuhal fasad di bari wal bahar bila kasabatnya. Karena bencana itu tidak lain karena ulah tangan manusia. Ketika penduduk suatu kaum itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala atau lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka akan datang yang namanya kerusakan, akan datang yang namanya bencana di sana. Bencana dari mana? Dari rusaknya moral manusia. Rusaknya moral manusia dari mana?